Shalom, salam sejahtera. Bersama dengan saya, Talita Doodo, Dan saya, Pastor Yopi Hatu. dapat menyapa Bapak Ibu Saudara lewat akun YouTube Api Injil. Dan biarlah pesan kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar bersama akan menjadi berkat sukacita bagi kita. Baik, saya akan berdiskusi sedikit dengan Bapak Pastor Yopi Hatu mengenai pujian yang telah beliau nyanyikan tentang bagaimana harusnya kita senantiasa memuji-muji Tuhan. Dalam Mazmur 109 ayat yang ke-30 berkata, "Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak." Nah, menurut Pak Pastor Yopi, kira-kira makna apa yang kita bisa ambil bersama lewat kebenaran firman Tuhan yang kita telah baca hari ini? Luar biasa, saudara. Ya, pemazmur katakan dia mau bersyukur, berterima kasih banyak, berkehendak untuk memuliakan Tuhan. Bahkan dia katakan tadi di tengah orang banyak. Nah, saudara, bicara tentang ucap syukur itu bukan berarti waktu kita senang saja, tidak. Waktu kita dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan teraniaya, dalam tertekan, kita harus senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, saudara. Masalah dan persoalan itu biasa. Ketika kita dihadirkan dalam dunia ini, masalah itu, pergumulan itu menjadi bagian dari hidup ini. Dan ingat, di dalam Kejadian Fatsal yang ketiga ayat 15 dikatakan di situ bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka iblis membuat permusuhan antara manusia dengan iblis. Ya, manusia dengan iblis terjadi permusuhan. Iblis mencoba mengambil alih, meraih kehidupan kita supaya menjadi bagian dari hidupnya, dari kehidupan iblis itu sendiri. Dan Tuhan mau supaya kita ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dalam pergumulan itu, dalam keadaan tekanan itu, kita diminta untuk senantiasa mengucap syukur, ya, dalam kondisi apapun. Mungkin saya potong sedikit Pak Yopi, Iya. tentang tadi iblis ya, Iya. mengambil ya apa yang seharusnya milik Tuhan ya. Pujian, kemuliaan itu harus kita kembalikan buat Tuhan. Makanya iblis cut ya, karena ternyata iblis mau dipuji. Ya. Ya, sehingga yang tadinya dia malaikat, seorang pemuji yang luar biasa, Ya. tapi oleh karena pemberontakan, oleh karena pujian bukan dipersembahkan kepada Tuhan, tapi pujian dia mau berikan kepada dirinya, sehingga dia dilemparkan ya. Dia mengambil alih. Mengambil alih. Iya. Pujian, ya. Oleh sebab itu, saudara, kita harus sadari. Jadi barangkali kita akan berkata begini, bagaimana Pastor kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan di tengah orang banyak, sedangkan kita nyata-nyata sekarang ini sedang mengalami tekanan luar biasa dengan adanya penyakit menular yang mewabah ke seluruh dunia, yang juga bukan hanya sekedar merongrong kesehatan umat manusia dalam dunia ini, tapi juga merongrong kehidupan ekonomi masyarakat dunia. Dan dampak daripada persoalan itu membuat dampak-dampak yang lain yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sendiri. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini pun kita tetap diminta Tuhan untuk terus memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Sehingga melalui kehidupan kita, orang akan melihat betapa bahwa kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih walaupun kondisi apapun yang kita alami. Kira-kira seperti begitu, Ibu Ali. Iya. Dalam pujian itu bukan hanya dalam keadaan kita mengalami berkat materi saja, atau karena rumah tangga kita berjalan dengan baik, atau kesehatan kita semuanya luar biasa baik ya, tapi dalam semua kondisi ya Pak, dalam ya? semua kondisi. Iya. Dan ingat, barangkali orang banyak ya saya mendengar
Ada banyak penjelasan-penjelasan di media sosial. Ada orang sepertinya putus asa. Ternyata dengan mewabahnya penyakit ini, orang bertuhan dan tidak bertuhan mengalami nasib yang sama. Sama-sama sakit, sama-sama mati. Saudara, sepertinya seolah-olah, ya buat apa lagi kita bergantung berharap buat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dari perspektif mana kita melihat penyakit itu? Dari perspektif mana kita melihat suatu kematian yang terjadi dalam kehidupan kita? Di firman Tuhan katakan begini, hidup untuk Kristus, itu Paulus yang bilang, dan mati adalah keuntungan. Dan kalau kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, soal sakit, ingat, kalau toh Tuhan izinkan kita mengalami sakit, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli buat kita, tapi justru Tuhan mau menyatakan dirinya dalam keberadaan kita dengan berkata bahwa ingat, aku Allah Immanuel, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam dalam kondisi apapun. Jadi dalam keadaan mewabah penyakit ini, Tuhan terus berserta dengan kita. Bahkan sampai pun toh Tuhan izinkan kita harus dipanggil pulang untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, bukan soal mati yang menjadi persoalan. Masalahnya ketika orang itu dipanggil Tuhan, dia ada di dalam hadirat Tuhan atau tidak? Dia ada di dalam posisi bersama dengan Tuhan atau tidak? Ya, jangan orang melihat kematian seperti hukuman, seperti kutuk. Salah, saudara. Kita justru harus melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu adalah baik adanya. Ya, baik adanya. Jadi kalau kita mengalami sakit penyakit, katakan kepada diri saudara bahwa sebagaimana Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita semua, maka kita juga, oh ya, aku harus menerima apa adanya yang dari Tuhan. Dan ingat, Tuhan jawab atau belum menjawab atau tidak menjawab, seolah-olah tidak menjawab, saudara, itulah putusan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Ya, itu jawaban yang terbaik dari Tuhan. Ingat, dijawab, belum dijawab, tidak dijawab, itu adalah keputusan yang terbaik dari Tuhan. Dan itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Memang kita punya hak apa untuk mengatur Tuhan? Kita semua hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Dan ingat, semua kedaulatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita orang percaya adalah keputusan di dalam kedaulatan yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan, mari kita kuburkan semua penilaian-penilaian kita dengan situasi yang terjadi ini. Saudara, jangan kuburkan penilaian itu. Tapi ingat bahwa, percayalah bahwa apapun yang kita diizinkan Tuhan menikmati, itulah yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati. Ada lagi barangkali. Ya, menutup renungan firman Tuhan kita hari ini, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Kenapa dia tulis ini? Karena dia punya pengalaman dalam keadaan kondisi situasi yang menekan dia. Dia mengingatkan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan dengan mulutku dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Dan itu sudah dibuktikan, ya. Dia memuji Tuhan sampai tidak tahu diri, saudara. Di hadapan banyak orang. Sampai dia dihina oleh istrinya. Iya, kamu sudah gila barangkali. Iya. Menari sampai tidak tahu diri. Jadi dia menulis ini karena dia punya pengalaman, ya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ingat, bukan hanya saudara dan saya yang mengalami hal yang sama, himpitan, tekanan hidup, tapi Raja Daud seorang raja yang luar biasa, tapi dia juga mengalami hal yang sama, tapi dia membuktikan dia tetap memuji Tuhan di tengah-tengah orang banyak. Dan itulah yang menjadi kekuatan dan berkat bagi kita, dan ini akan tertulis sampai dunia ini selesai. Ini akan tertulis dan tercatat dan akan kita kenang sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Whatcom Lake, Washington. Sang Tuhan disampaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.